Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semakin semangat belajarnya, apalagi mendekati hari-hari final teman-teman ya. Oke, pada hari ini teman-teman saya akan sedikit memberikan sharing kepada teman-teman membahas tentang gizi pada kehamilan, pada bayi dan pada balita. Jadi part 1 ini saya akan bahas 3 pada daur hidup ya, pada kehamilan, pada bayi dan pada balita. Mungkin nanti video selanjutnya saya akan membahas pada daur hidup yang lain. Jadi ini saya hanya membantu lebih memperjelas sedikit ya, supaya bisa menambah wawasan teman-teman, karena kemarin pada saat di kelas kan kita juga sudah ada tugas presentasi, kemudian diskusi tentang topik ini ya. Mudah-mudahan bisa dengan video ini bisa tambah menambah wawasan teman-teman lah. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ya kita bahas materinya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon ya untuk like, subscribe channel saya. Mudah-mudahan channelnya bisa lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama kita akan bahas gizi pada kehamilan. Jadi ini secara singkat saya jelaskan ya teman-teman, karena kan di kelas kita sudah membahas juga, kita beberapa minggu ini sudah review jurnal terkait beberapa gizi pada daur hidup. Oke, kita lanjut ya pada pembahasan. Oke, adapun outline kita yaitu konsep dasar kehamilan, kebutuhan gizi pada ibu hamil, dan pesan untuk ibu hamil. Baik, konsep dasar kehamilan. Jadi kita lihat dulu definisi kehamilan. Jadi kehamilan itu adalah suatu proses panjang yang dialami oleh seorang wanita selama 9 bulan penuh, bahkan ada juga yang lebih atau kurang dari 9 bulan. Nah, kehamilan ini diawali dari proses konsepsi. Jadi konsepsi itu teman-teman adalah proses pembuahan di mana sel telur wanita atau ovum bertemu dengan zigot. Jadi kehamilan itu adalah kondisi di mana wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Pada umumnya ini terjadi di dalam rahim teman-teman ya. Oke, selanjutnya pertambahan berat badan selama hamil. Jadi ini sudah pernah kita bahas juga di kelas ya. Pada saat teman-teman presentase ada yang bertanya ini. Nah, jadi pertambahan berat badan selama kehamilan ini merupakan salah satu indikator ya yang kita lihat apakah janin kita dalam keadaan sehat atau tidak. Olehnya itu kita harus memperhatikan pertumbuhan dalam kandungan, yaitu dengan melihat berat badannya, berat badan serta tinggi janin pada ini ya, berat badan dan tinggi pada janin, karena kita khawatirkan zat gizinya ini yang diberikan kepada janin tidak cukup. Nah, olehnya itu ibu hamil ini dianjurkan selama hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan menghindari pola diet yang ketat yang bertujuan untuk menurunkan berat badan teman-teman ya. Oke, kita lihat kebutuhan gizi pada ibu hamil. Jadi yang pertama, energi. Jadi selama kehamilan, konsumsi kalori haruslah bertambah di kisaran 300-400 kilokalori per harinya. Ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa kehamilan normal itu butuh energi sebesar kurang lebih 80.000 kilokalori selama hamil, atau kalau per harinya kurang lebih 280. Nah, ini baiknya 55%-nya kalori itu diperoleh dari umbi-umbian dan nasi itu sebagai sumber karbohidrat. Lemak baik dan nabati maupun hewani itu sebanyak 35% dan 10% dari protein dari sayuran serta buah-buahan yang bisa melengkapi. Oke. Selanjutnya ada selain energi kita juga butuh yang untuk ibu hamil butuh yang namanya asam folat. Jadi asam folat ini manfaatnya ini janin sangat membutuhkan asam folat dalam jumlah yang banyak yang berguna untuk pertumbuhan sel dan sistem saraf. Jadi asam folat ini berfungsi untuk pertumbuhan sel dan sistem saraf ya.
Jadi jika janin mengalami kekurangan asam folat, maka dapat membuat perkembangan janin tidak sempurna dan dapat membuat janin terlahir dengan kelainan. Misalnya mengalami anencefali atau tanpa batok kepala, mengalami bibir sumbing dan menderita spina bifida atau kondisi di mana tulang belakang tidak tersambung. Selain itu, kita bisa lihat ya, asam folat itu bisa kita peroleh dari buah-buahan, beras merah dan sayuran hijau. Oke, mungkin masih ada beberapa ya, teman-teman bisa search lagi. Oke, selanjutnya ada protein. Jadi kebutuhan untuk istri hamil ada energi, kemudian ada asam folat, kemudian ada protein. Nah, selain sebagai sumber kalori dan zat pembangun, protein juga bisa digunakan sebagai pembentukan. Dia berfungsi di sini teman-teman ya, untuk pembentukan darah dan sel. Jadi protein yang dibutuhkan ibu hamil sekitar 60 gram setiap harinya atau 10 gram lebih banyak dari biasanya. Nah, kita bisa lihat sumbernya dari kacang-kacangan, tempe, putih telur, daging, atau tahu dan sebagainya. Ini juga sudah kita pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, bahwa beberapa sumber-sumber protein, lemak. Kemarin kita bahas di pertemuan pertama itu sumber makronutrien dan mikronutrien ya. Nah, selanjutnya ibu hamil juga butuh yang namanya kalsium. Jadi kalsium ini berfungsi untuk pembentukan gigi dan tulang janin. Jadi jika kalsium cukup selama kehamilan, maka ibu hamil dapat terhindar dari penyakit osteoporosis. Karena jika ibu hamil tidak memiliki kalsium yang cukup, maka kebutuhan janin akan kalsium akan diambil dari tulang si ibu. Oke, jadi ibu hamil ini juga harus memperhatikan ini ya, zat gizi kalsiumnya, karena kalau tidak cukup maka ini zat gizinya akan diambil sama bayinya ya, sehingga ini akan berdampak sama ibunya. Ibunya bisa mengalami penyakit osteoporosis ataukah penyakit-penyakit misalnya berhubungan dengan gigi. Nah, sumbernya bisa dari susu, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Ini merupakan sumber kalsium yang baik. Selanjutnya ada yodium teman-teman ya. Nah, yodium ini dibutuhkan pada saat hamil sebesar kurang lebih 25 mikrogram per hari. Jadi kekurangan yodium pada saat hamil dia akan menyebabkan hipotiroid yang berakibat pada kretinisme, juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan IQ teman-teman ya. Karena fungsi yodium ini untuk membentuk hormon tiroid yang berguna bagi maturasi dan perkembangan otak janin terutama di trimester pertama kehamilan. Nah, contohnya bisa didapat dari penggunaan garam dapur, teman-teman ya. Selain itu, bisa juga didapat dari susu sapi. Selanjutnya yang dibutuhkan pada ibu hamil adalah vitamin A. Nah, vitamin A ini sangat bermanfaat bagi pemeliharaan fungsi mata, pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi vitamin A ini juga dia berfungsi sebagai imunitas teman-teman ya, dan pertumbuhan pada janin. Namun hati-hati juga ya, karena jika kelebihan ini akan berdampak pada pertumbuhan janin. Selanjutnya kebutuhannya adalah kebutuhan zat besi. Jadi zat besi ini berfungsi dalam pembentukan darah terutama pada sel darah merah hemoglobin dan mengurangi resiko ibu hamil terkena anemia. Ini berperan dalam untuk mengikat oksigen ya. Jadi zat besi ini akan diperlukan pada saat kehamilan memasuki usia 20 minggu. Sehingga kebutuhan akan zat besi sebanyak 30 mg per harinya. Nah, sumber zat besi kita bisa dapat dari sini ya, hati, daging, ataupun ikan. Nah, untuk vitamin C. Vitamin C juga dibutuhkan sama ibu hamil ya. Nah, gunanya untuk menyerap zat besi. Jadi sangat baik juga untuk kesehatan gusi, dan gigi. Dan selain itu, dia melindungi jaringan dari organ tubuh dari berbagai macam kerusakan. Serta memberikan otak berupa sinyal kimia karena vitamin C ini dia mengandung antioksidan teman-teman. Selanjutnya ada vitamin D. Jadi vitamin D ini dia dapat menyerap kalsium sehingga bermanfaat dalam pembentukan dan pertumbuhan tulang bayi. Sumbernya bisa kita dapat dari sumber makanan, susu, kuning telur, ataupun hati ikan. Selanjutnya yang terakhir ada zink teman. Zink. Jadi kebutuhan zink kurang lebih 5 mg per hari. Nah, defisiensi zink itu dihubungkan dengan kenaikan risiko kelahiran prematur.
Jadi pada trimester kedua dan ketiga ini juga diperlukan untuk pertumbuhan bibir dan paletum sehingga defisiensi isin berat akan menderita bibir sumbing pada bayi. Oke teman-teman ya. Jadi ada 10 zat gizi yang diperlukan sama ibu hamil. Jadi memang ibu hamil ini membutuhkan banyak zat gizi teman-teman ya. Karena bukan hanya untuk ibunya tetapi juga untuk janinnya. Jadi ini secara umum dampak kekurangan jika kita ke gizi pada ibu hamil. Yang pertama bisa terjadinya kelahiran prematur, bisa mengakibatkan keguguran, bisa menyebabkan kelainan pada bayi dalam sistem sarafnya, janin berkembang secara tidak normal, dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada janin. Oke teman-teman, jadi asupan gizi selama kehamilan itu memang sangat perlu diperhatikan. Tapi jangan hanya pada segi kuantitas teman-teman ya. Kan kita sudah bahas kemarin di konsep gizi seimbang. Nah, kita harus memperhatikan porsinya dan kualitasnya. Jadi, bukan hanya pada segi kuantitas, tapi yang terpenting adalah asupan yang berkualitas dengan komposisi yang berimbang dan cukup. Nah, ini ada pesan untuk ibu hamil. Jadi, ibu hamil itu dia harus makan dan minum yang lebih banyak daripada saat sebelum hamil. Ini untuk mencegah dehidrasi juga ya. Nah, jika untuk mencegah anemia, perlu konsumsi makanan yang bersumber dari zat besi seperti sayuran hijau, tempe, tahu, kacang-kacang, telur, ikan, dan daging. Selanjutnya, jangan lupa minum tablet Fe ya, 1 butir setiap hari. Kemudian untuk mencegah gigi dan tulang rapuh, banyak konsumsi makanan sumber kalsium seperti kacang-kacangan, telur, ikan teri, ikan kecil, sayuran, dan daun hijau. Kemudian makanlah yang beraneka ragam dengan jumlah yang cukup. Bila kurang nafsu makan, karena ini juga biasa terjadi pada ibu hamil ya. Nah, biasanya kita kurang nafsu makan. Jadi kalau misalnya ibu hamil kurang nafsu makan, makanlah makanan yang segar seperti misalnya buah-buahan, sari buah, ataupun sayur bening. Hindari merokok dan minuman keras teman-teman ya, karena ini berbahaya untuk ibu dan janin. Nah, ini juga penting ya, periksa kehamilan secara teratur, minimal K4 ya. Selanjutnya kita melangkah ke gizi pada bayi. Jadi ini singkat-singkat saja teman-teman ya, karena kita juga sudah dapat materinya kemarin di kelas. Jadi ini secara singkat saya rangkum. Gizi pada Jadi outline yang akan kita bahas, kita harus tahu dulu batasan usia bayi itu, kebutuhan gizi pada bayi, dan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Jadi, batasan usia bayi itu dikatakan bayi apabila berada pada usia 0 sampai 11 bulan. Setelah genap 1 tahun atau 12 bulan, dikatakan sebagai anak balita. Oke. Nah, bayi itu adalah janin yang lahir dari seorang wanita. Beberapa istilah pada bayi, jadi ada namanya bayi prematur. Bayi prematur itu bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 77 minggu, teman-teman ya. Kemudian bayi BBLR, berat badan lahir rendah, bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5. Jadi standarnya 2,5 teman-teman ya. Berat badan lahir normal 2,5. Tapi kalau misalnya dia sudah di bawah 2,5 berarti dia lahir dengan BBLR. Sedangkan bayi cukup bulan adalah bayi yang lahir pada umur kehamilan 37 sampai 40 minggu. Nah, kita lihat kebutuhan gizi pada bayi. Yang pertama mereka butuh ASI teman-teman ya. Jadi ASI ini merupakan salah satu asupan yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan jika kita ingin bayi yang sehat. Dia terbukti sebagai suplemen paling baik untuk membentuk kecerdasan alamiah pada sang anak. Nah, untuk ASI eksklusif teman-teman sampai umur 6 bulan ya yang dianjurkan sama Kemenkes. Namun sangat disarankan bisa memberikan ASI sampai umur 2 tahun karena ini merupakan usia golden age teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah DHA dan ARA. Jadi DHA ini merupakan bagian dari rangkaian asam lemak omega 3 yang merupakan nutrien penting yang harus dikonsumsi oleh bayi supaya perkembangan otaknya menjadi optimal. Jadi ini dia berperan dalam perkembangan otak. Sedangkan ARA itu merupakan bagian dari rangkaian asam lemak omega 6 yang membantu menumbuhkan otak dan juga kemampuan penglihatan, meningkatkan imunitas tubuh dan memberikan kemampuan kepada darah untuk membeku jika terjadi luka. Nah, ini berperan juga dalam proses pembekuan darah. Oke, selanjutnya yang ketiga, zat besi.
Jadi tadi sudah ada 2, selanjutnya yang ketiga itu zat besi. Jadi zat besi adalah nutrien penting yang membantu untuk proses produksi hemoglobin. Jadi dia berperan untuk sebagai zat pengangkut oksigen di dalam darah. Jadi kekurangan zat besi akan membuat bayi menjadi lemas, jumlah koneksi neural juga akan menjadi berkurang di dalam otak bayi yang akhirnya dapat membuat bayi mengalami keterbelakangan mental dan keterbelakangan dalam masalah motorik. Jadi ini berbahaya ya ketika bayinya kekurangan zat besi. Makanya setiap ibu hamil itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Tablet FE ya. Selain itu, bayi itu akan sulit belajar, sulit mengingat, dan sulit berkonsentrasi. Nah, olehnya itu perbanyak konsumsi seperti bayam ini diperoleh dari makanan ya. Misalnya dari bayam, kangkung, jagung, telur, dan lain-lain. Nah, ini perlu juga selain bahan makanan, kita juga perlu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, tablet FE ya, untuk ibu-ibu hamil. Nah, ini untuk bayinya perlu mengkonsumsi ini teman-teman ya. Misalnya pada mereka yang sudah MPASI, kita perlu memberikan makanan seperti ini teman-teman. Untuk ibunya mungkin perlu mengkonsumsi juga ya, supaya kualitas ASINya juga bagus. Selanjutnya yodium. Jadi yodium ini merupakan nutrisi penting dalam perkembangan otak. Yodium merupakan salah satu nutrien yang berfungsi mengatur hormon perkembangan tubuh bayi dan juga perkembangan otak bayi. Bisa diperoleh dari garam, susu sapi, sereal, gandum, dan lain-lain. Selanjutnya yang perlu dibutuhkan juga pada bayi adalah protein. Jadi berperan dalam proses pertumbuhan kecerdasan bayi. Dia merupakan bahan baku utama untuk perkembangan sel-sel di dalam tubuh termasuk berbagai sel di dalam otak. Kekurangan atau defisiensi bisa menyebabkan perkembangan otak terhambat dan akhirnya bisa membuat perkembangan kecerdasan bayi pun menjadi tidak optimal. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, yang pertama, teratur membawa anak ke posyandu atau klinik KIA, bukan hanya untuk imunisasi, tetapi juga untuk pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan ya. Karena biasanya ibu itu biasanya hanya membawa anaknya ke posyandu atau klinik jika mau melakukan imunisasi atau jika anaknya sakit. Padahal seharusnya setiap bulan anak itu harus dipantau tumbuh kembangnya ya. Selanjutnya kita harus juga memperhatikan buku petunjuk dan panduan tahapan perkembangan anak yang ada pada buku KIA. Ini pasti ibu-ibu sudah tahu semua ya buku KIA ini. Oke, selanjutnya kita melangkah ke gizi pada balita. Di outline kita akan melihat bagaimana karakteristik pada balita, pertumbuhan dan perkembangannya, dan kebutuhan gizi pada balita. Jadi karakteristik dan pertumbuhan di sini ya. Jadi anak balita itu adalah anak yang telah menginjak usia 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian anak di bawah 5 tahun. Jadi masa balita ini ini ya yang terpenting karena periode masa ini merupakan periode penting dalam proses perkembangan tumbuh kembang anak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa balita menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Jadi masa usia balita teman-teman merupakan masa yang sangat berkembang dengan cepat dan tidak akan pernah terulang. Makanya masa ini disebut dengan masa golden age. Bahasa Indonesianya biasa disebut juga dengan masa keemasan. Sudah pernah saya bahas ya, kenapa balita ini disebut sebagai masa keemasan atau golden age. Nah, ini saya berikan lagi. Jadi golden age itu adalah disebut golden age karena sel-sel otak balita berkembang dengan sangat pesat, baik dari penambahan berat otak maupun lingkar kepala. Jadi ketika lahir, anak itu ketika lahir bayi beratnya sekitar 25% berat otak ya. Berat otaknya itu 25% dari otak orang dewasa. Namun setelah setahun, beratnya mencapai 70% usia dewasa. Nah, ini perkembangannya sangat cepat ya di usia balita. Jadi proses tersebut berlangsung secara cepat hingga balita berusia 3 tahun. Makanya balita ini disebut dengan usia golden age. Setelah itu proses akan berjalan melambat yakni pada usia sekolah dan usia remaja.
Jadi untuk ibu-ibu usia anak pada balita itu perlu sangat diperhatikan karena usia itu merupakan usia keemasan atau golden age. Nah, itu akan menentukan kehidupan anak-anak kita ke depan. Nah, gizi apa sih yang dibutuhkan pada balita untuk tumbuh kembangnya? Yang pertama ada vitamin A, D, E, dan K. Jadi keempat vitamin ini sangat vital bagi pertumbuhan balita. Vitamin A, dia sangat baik untuk penglihatan dan kesehatan kulit. Nah, vitamin D, kemarin sudah saya jelaskan ya, fungsi-fungsinya semua ini. Jadi dia termasuk mikronutrien. Jadi saya sudah jelaskan semua fungsinya dan sumbernya dari mana saja vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium serta membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Sedangkan vitamin E memiliki antioksidan yang membantu pertumbuhan sistem saraf dan pertumbuhan sel, dan yang terakhir vitamin K sangat membantu dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya ada kalsium. Jadi kalsium ini merupakan mineral yang sangat dibutuhkan oleh bayi dalam pembentukan massa tulang. Jadi kalsium sangat penting untuk membentuk tulang yang kuat sehingga balita terhindar dari patah tulang ketika mulai belajar memanjat atau bermain. Jadi sumber makanannya itu susu, keju, tahu, brokoli, tomat, oatmeal, kacang-kacangan, dan ikan salmon. Ini ya. Selanjutnya ada vitamin B dan vitamin C. Jadi vitamin B ini membantu meningkatkan sistem saraf dan imun tubuh pada balita, kemudian meningkatkan pertumbuhan sel serta mengatur metabolisme tubuh. Kemudian untuk vitamin C dia berfungsi untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, sehingga bisa mencegah terjadinya sariawan. Nah, sumber makanan vitamin B bisa dari beras, bisa dari pisang, kacang-kacangan, ikan, daging maupun telur. Untuk sumber vitamin C bisa dari tomat, kentang, stroberi, dan sayuran hijau. Jadi yang biasanya yang orange-orange ya sama yang hijau-hijau. Nah, untuk selanjutnya ada zat besi. Jadi, balita ini sangat membutuhkan zat besi, terutama untuk membantu perkembangan otak. Jadi, kekurangan zat besi membuat balita akan mengalami kelambanan dalam fungsi kerja otak. Nah, sumber makanannya bisa diperoleh dari sini, teman-teman ya. Dari daging, dari ikan, brokoli, susu, bayam, kedelai, alpukat, dan lain. Oke, yang selanjutnya ada asam amino esensial. Jadi asam amino esensial sangat penting untuk otak. Jadi ada dua asam amino yang mempengaruhi kerja otak, teman-teman ya. Ada asam amino trofan, dia berasal dari karbohidrat yang menstimulasi senyawa tubuh yang berfungsi sebagai penenang bagi saraf otak, membuat saraf menjadi santai dan akhirnya bisa menyebabkan adanya rasa ngantuk. Yang kedua ada asam amino tirosin. Jadi yang untuk tirosin dia berasal dari protein yang menstimulasi senyawa tubuh yang merangsang otak untuk tetap terjaga, sehingga menyebabkan konsentrasi menjadi tetap baik. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat sudah tahu teman-teman ya, ada nasi, gandum, ketela, masih banyak lagi. Sedangkan yang mengandung protein misalnya ada daging, ada telur, ada ikan, ada tahu, dan ada tempe. Oke teman-teman, sekian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, bisa menambah referensi teman-teman, dan bisa menambah semangat teman-teman dalam memahami zat gizi pada daur hidup ini ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.